kita mengubah sebuah si profesi ini memang akhirnya ya balik lagi yang tadi Buya bilang, mau jadi ombak atau mau ngikutin arusnya nih, betul. gitu. Akan terjadi tarik menarik. Ya, betul. Sama seperti fenomena kalau Tara melihat sekarang itu, kalau bahasa kerennya itu being bad feels good. Jadi kayak ya. Jadi Buya kalau semakin anarkis, semakin onar atau semakin ngasal di sosial media itu mendapatkan exposure, dan orang tuh akhirnya makin seperti sekarang melihatnya kayak kok kenapa sekarang malah wave-nya ke situ ya, orang-orang malah pengen ya udah nggak usah jadi baik-baik aja, jadi bandel aja, karena bandel orang semua suka gitu. Lanjutkan renungan semakin dalam, ingin tetap di dunia peran, oke, akan tapi kita ingin berubah. Saya ingin membuat perubahan. Niat nanti yang memberikan adalah Allah. Kalau niatnya tulus setiap malam sambil meneteskan air mata nanti, saya ingin di dunia ini saya akan menjadi pembaharunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Masya Allah. Sorry hujan ya. Nggak apa-apa. Buya, jadi saya kan diminta Mas Ipo untuk, ayo dong ajakin teman-temannya dong gitu, ajakin ketemu ngobrol sama Buya. Ini saya ulang lagi, izin ya Tar ya. Ya. Jadi di antara beberapa orang yang saya ajak, yang paling antusias ketemu sama Buya, Tar. Saya Buya. Masya Allah. Gitu. Hah, Buya ya, bener, boleh, siap. Gue boleh nanya apa aja, boleh. Karena apa coba? Apa? Karena baik hatinya. Masya Allah. Orang kalau tidak baik hati, biarpun dikasih apapun juga nggak mau datang. Bener juga, Masya Allah. Jadi bukan karena baiknya Buya loh ya. Baiknya di dia. Karena Buya Karena baik baiknya di juga dia. memberikan. Karena saya ingin bertanya supaya gimana caranya hati saya plong gitu Buya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang saya belum dapatkan gitu Buya. Kayak bertanya tentang orang tua. Karena waktu pas Mario bilang, lu bisa nanya apa aja Tar? Apa aja nih? Apa aja? Karena jujur Buya, saya beberapa kali diajak sama Mas Mario ini selalu tidak Iya, nggak ketemu ya. Heeh. Kebetulan sekalinya diajak langsung nggak dikajian, langsung bertemu sama Iya. sosok Buya Yahya. Ada beberapa hal di saat bertanya, mungkin bukan hari ini, dimanapun. Kalau sifatnya nanti ada orang lain yang mendengar, maka pastikan kita tidak bertanya tentang sesuatu yang aib pribadi. Oke. Aib istri, aib orang tua, aib mertua, aib keluarga. Itu pribadi kalau mau ngomong. Akan tapi boleh bertanya apa saja, tapi jangan sesuatu membongkar aib kita sendiri. Sekarang Allah memerintahkan kita untuk menutup aib kita, untuk segera kembali kepada Allah. Baik. Kita disuruh menutup aib orang lain. Boleh kita tanya apa saja, tapi jangan mempertanyakan tentang misalnya saking bolosnya seseorang, bibi saya begini gimana Bu ya? Ini repot jawabnya. Dan juga tidak boleh bisa menjauhkan hatinya seorang bibi dari kebaikan karena dibicarakan. Maaf Bu ya, izin. Kan ini kan masalah pola dan adab bertanya berarti ya. Bu. Berarti kalau misalnya gitu, saya pengen nanya tentang istri. Berarti gimana? Buya bagaimana jika ada seorang istri gitu? Atau... Bisa saja. Ada seorang istri, ada seorang perempuan, bagaimana kan? Orang yang seperti itu dia saja. Kalau seandainya itu istri kita misalnya. Yang akhlak begitu bukan dia saja. Karena pertanyaan akan disampaikan bukan untuk jawaban untuk diri kita, untuk orang lain juga. Dan tadi kita sampaikan, tidak semua orang bertanya tidak tahu loh ya. Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad tentang arkanuddin, rukun agama yang 3, iman, Islam, ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah Malaikat Jibril tidak tahu? Bukan. Setelah Malaikat Jibril keluar, Nabi Muhammad bertanya, tahukah kamu siapakah dia? Enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya tahu. Nabi menjawab, dia adalah Malaikat Jibril datang kepadamu untuk mengajarimu. Jadi mengajari dengan cara pura-pura bertanya.
Oke. Gitu. Jadi gini gue pengen nanya Tar. Ya. Tapi kalau jujur, kalau Buya, kalau Tara emang ingin bertanya sebenarnya, karena kan ini sebenarnya menyangkut masa depan, Ya, siap. dan juga ini yang biasanya seorang Tara Budiman lakukan, Buya. Saya itu kan masuk ke dunia seni peran, Buya. Kalau kata anak-anak sekarang tuh aktor. Asik. Ya kan, Iya. aktor. Banyak hal yang kadang terkadang tuh kalau kalau kita lihat dari pandangan agama itu tuh ada norma-normanya, Bu ya. Kalau Tar pengen nanya, Bu ya, kan dulu tuh banyak banget kayak nerima adegan jadi cowok playboy, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Cowok playboy. Terus kayak harus melakukan ya maksudnya bersentuhan, terus menciptakan sebuah rasa itu. Gimana ya, Bu ya, kalau dari pandangan agama kita? Tanggung jawabnya nanti, Bu ya. Masya Allah, subhanallah. Allah angkat derajat semuanya, Allah muliakan. Jadi mungkin kita klasifikasi ya. Mungkin ada 3 model manusia di dalam berbudaya. Anggap saja itu budaya atau tren ya. Ada orang dalam hidupnya itu memang tidak pernah mewarnai, dia di ke bawah saja. Oke. Jadi nggak pernah dia punya ide untuk membuat perubahan. Yang penting dia menjalani hidup, atau bahkan dia tahu itu tidak baik tapi tetap dijalani. Maka paling tidak jangan menjadi yang ini. Tingkat yang kedua, dia punya pengingkaran tapi dia nggak punya kemampuan. Ya kan? Tapi dia masih punya ide, punya harapan. Nah, mungkin rata-rata pada di sini ya, karena kita bukan seorang produser langsung, bukan yang memiliki semuanya dan sebagainya. Yang ketiga ini yang paling tinggi, yang satunya lagi paling atas adalah dia memang masuk dunia itu memang untuk membuat perubahan. Dan dia hebat. Makanya kalau bisa jadilah orang ini. Nah, kami selalu mengingatkan dalam berjuang dan berdakwah, orang tidak harus meninggalkan profesinya loh ya. Akan tapi bagaimana menjadikan profesi ini menjadi satu senjata untuk bisa berjuang dengan sehebat-hebatnya. Bisa jadi kita perlu misalnya film. Saat ini kita perlu film. Jika di saat orang gandrung pada film, kita wajib membuat sebuah film yang menyelamatkan mereka. Bukan kita meninggalkan kalau kita punya kemampuan. Kecuali kita bakal tenggelam juga. Maka pengen selamat keluar. Tapi kalau saya punya kekuatan, nah harapan kami semacam ini. Dunia seni, dunia apapun. Ini ada manusia yang mengikutinya. Ada yang gandrung terhadap hal tersebut. Maka jadilah orang hebat kalau bisa membuat. Kalau dalam bahasa dalam dasar dakwah, islamisasi budaya, islamisasi film, islamisasi bukan berarti harus gaya-gaya Islam, tidak. Tapi tidak bertentangan dengan norma Islam. Biarpun sifatnya motivasi, sifatnya satu film yang membangun akhlak, tapi di dalamnya nanti ada prosesnya yang Islami. Jadi kalau dalam dunia perfilman mungkin harus ada 2 referensi ya. Referensi sebelum membuat, marja'iyah, referensi dari tokoh atau yang ngerti agama, keinsafan seorang penulis naskah, keinsafan seorang produser, keinsafan seorang pemain, ini yang kita butuhkan. Setelah dia merencanakan, sadari bahasanya, ini harus, saya punya tujuan baik dengan film saya ini, untuk membangun kemanusiaan, untuk membangun akhlak, maka saya akan sodorkan. Referensinya siapa? Setelah referensi ulama yang bisa memantau, melihat, ulama tidak bisa bermain di sini. Main film pun nggak bisa. Akan tapi paling tidak beliau bisa mengarahkan. Kadang bisa saja ide cemerlang juga dari beliau, ulama yang memahami keadaan, ya kan? Bisa memberikan masukan. Kemudian setelah itu jalankan sesuai dengan petunjuk. Setelah selesai belum tentu bisa dikeluarkan, disodorkan lagi, mungkin ada. Jadi termasuk prosesnya sendiri kalau bisa seislami mungkin, sebaik mungkin, dan semuanya yang dilakukan menjadi nilai dakwah. Nah, artinya sekarang Mas Tara masih di mana? Kalau masih di tengah-tengah, oke lah. Setelah ini harus naik pangkat. Bahkan kalau perlu nanti kumpulkan. Kan kita juga ketemu dengan produser-produser yang rindu kemuliaan. Kemudian aktor-aktor membuat. Tapi semua filmnya nanti pada akhirnya adalah film yang membangun akhlak, keindahan. Tidak ada caci maki, ya. Tidak ada perendahan. Tidak ini. Tapi ada nilai-nilai kemuliaan di dalamnya. Nah, sudah ada di dalam hati, tinggal digedekan lagi itu. Dengan kerinduan tadi itu. Yang penting justru seperti Mas Tara ini, takut saya itu dosa di hadapan Allah. Kalau orang seperti itu aman deh. Biarpun dia masih berada di tempat yang becek, tapi kalau sudah merasa ini saya tidak cocok ini. Itu akan selamat. Bahkan di situ akan muncul ide-ide cemerlang. Bagaimana saya akan membuat seperti ini tapi tidak becek.
Nah itu nanti. Tapi gue rada kayak gitu juga sih awal-awal ya. Emang waktu itu saya kurang lebih mirip begitu juga Bu ya. Waktu pas lagi pertama-tama tuh nanya, syuting halal nggak sih Ustadz gitu nanya. Ya gimana coba abang ceritain ya kan nggak bisa. Waktu itu gue nggak ngerti gitu. Tapi kan Ustadz nggak bisa langsung menghukumi satu secara general gitu kan. Terus tanyain, kamu syuting jadi apa? Jadi bos perannya. Oh, oke, bos itu punya istri atau punya pasangan? Ada, pacar. Nah kalau pacaran ada berantemnya nggak? Iya ada, namanya pacaran gitu kan. Terus ada adegan baikannya nggak? Ada. Nah itu baikannya gimana? Ada pegang? Ya ada sih gitu kan. Nah itu jadi kira-kira menurut abang halal apa haram? Waduh gitu kayak. Aduh gimana ya? Ah, mendingan abang cari tahu dulu aja, belajar dulu. Akhirnya kan gusar ya gitu ya. Sama banget sama Iya. Karena kalau kita ngomongin masalah ini kan ada beberapa orang-orang yang akhirnya kami, kalau dari saya pribadi, Bu ya, dari cara pribadi tuh ngeliat ini kan sebuah profesi. Kita mengubah sebuah profesi ini memang akhirnya ya balik lagi yang tadi Bu ya bilang, mau jadi ombak atau mau ngikutin arusnya nih. Betul. Gitu. Akan terjadi tarik menarik. Ya, sama seperti fenomena kalau Tara melihat sekarang itu, kalau bahasa kerennya itu being bad feels good. Jadi kayak Jadi Bu ya, kalau semakin anarkis, semakin onar atau semakin ngasal di sosial media itu mendapatkan exposure. Dan orang tuh akhirnya makin seperti sekarang melihatnya kayak kok kenapa sekarang malah wave-nya ke situ ya. Orang-orang malah pengen ya udah nggak usah jadi baik-baik aja, jadi bandel aja, karena bandel orang semua suka gitu, semua diomongin. Itu kalau menurut Bu ya gimana cara menyadarkan seseorang seperti itu Bu? Mungkin dikembalikan kepada bahasa kasar kecerdasan lah. Kalau orang hebat dan cerdas, kalau ingin membuat sesuatu yang sensasi, positif dong. Kan ada enggak orang selama ini buat sensasi yang positif, ada atau tidak? Ya, ada tidak? Sih. Ada. Artinya kita harus berpikir seperti itu. Jika ada orang membuat film yang hebat, tapi dengan kotor dan sebagainya, apakah semua manusia sejelek itu? Bahkan orang paling jelek pun hari ini runtuh kebaikan buat anaknya, buat saudaranya. Hanya ciri sebuah kebaikan itu pokoknya dihindari, orang bakal senang. Tidak ada caci, tidak ada olok, tidak ada perendahan. Kita bisa membuat sesuatu yang dahsyat di situ. Oke. Apakah setiap orang takut lalu tidak datang? Film horor ada yang nonton enggak? Banyak. Jadi mungkin senang sekali kalau ada semacam 100 Mas Tara ini dengan dengan produser yang lain bisa membuat sesuatu yang dahsyat. Seandainya dicurahkan pikiran untuk berpikir untuk membuat sesuatu yang besar akan jadi. Jadi lanjutkan renungannya semakin dalam. Ingin tetap di dunia peran, oke, akan tapi kita ingin merubah. Saya ingin membuat perubahan. Niat, nanti yang memberikan adalah Allah. Kalau niatnya tulus setiap malam, sambil neteskan air mata ngadu. Saya ingin, di dunia ini saya akan menjadi pembaharunya. Saya ingin membuat perombakan. Allah Maha Kasih. Bisa jadi dengan niat besar kita, Allah kirim pasukan-pasukan besar untuk membuat. Tiba-tiba semua tontonan. Sekarang kan dunia tontonan harus. Tapi menjadi suatu tontonan yang bermanfaat, menarik, itu bagian daripada dakwah yang dahsyat. Nah ini harus sih. Maka kami selalu mengingatkan dakwah tidak harus seseorang meninggalkan dari posisinya. Tapi di posisi itu tidak semua orang bisa loh ya. Ustadz suruh peran di situ lucu ya, jalannya nggak jelas kan Pak. Tapi ada bagiannya, tinggal kuatkan iman, dekat dengan orang-orang soleh. Jangan ragu untuk minta pendapat karena orang hebat itu akan selalu tolong kritik saya. Agar semakin kuat saya punya pemikiran, saya punya ide. Yang belum pernah dikritik belum diuji. Jadi sodorkan kepada ulama, ini loh milik saya. Seperti apa? Oh kurang, oh iya. Berarti selagi dia mengatakan kurang, berarti akan ada yang dibenahi. Akan jadi hebat pada akhirnya. Masya Allah. Sehingga Nabi menyebutkan orang yang mudah menerima masukan itu orang hebat. Sehingga orang sombong nggak bisa pandai adalah orang nggak bisa hebat siapa? Di saat diingatkan dia marah. Saat diingatkan dia marah. Nggak senang. Padahal diingatkan kalau orang sadar mau diperbaiki kan? Iya. Benar. Kamu jangan begini. Kenapa sih kok itu? Jelek itu sebetulnya. Cuman kita buru marah dulu. Ngapain gini aja nggak boleh? Akhirnya tetap jelek seperti itu dia. Biarpun dari musuh. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin naik pangkat, ingin menjadi lebih baik, koreksi diri.
Setelah itu kalau nggak bisa koreksi diri, kawan dekat suruh ngoreksi. Cuman kawan dekat kadang nggak berani ngoreksi. Kalau sudah mentok, cari musuhmu. Ngomong apa? Dengar. Dia sudah mencari kesalahanmu dari dulu. Itu benar, kau patuh itu. Oh iya benar. Ini Poin-poin itu. Benar. Jadi kan ya maaf nih ya, banyak nih fenomena hari ini emang anak-anak tuh kayak pada gini ya, beda dulu kita zamannya tuh kita harus menggali informasi. Betul. Sekarang dengan sosmed mereka terlalu banyak informasi. Sehingga akhirnya mereka jadi bingung harus menerima pendapat dari mana. Dan tadi barusan Buya sampaikan satu dari teman dekat, yang kedua dari musuh. In between gak usah didengerin. Iya. Itu kan jadi solusi banget ya, Iya, gitu benar. kayak kan coba deh lihat ya banyak Iya, yang netizen yang orang-orang yang jadi mental health gara-gara dikomen sama netizen teman Sebenarnya bukan. iya. Ya kan Iya, musuh betul. bukan gitu, Betul. tapi dijulitin baper. Ngapain? Rugi, Gitu. nggak ada urusan. Ya kan? bener, Masya Allah. Berarti komentar-komentar haters itu segala macam tuh memang ya udah jadi acuan kita untuk berubah Semuanya lebih untuk baik maju lagi. ya. Kalau itu dia ngomongin kejelekan kita, ya tinggal kita lihat saja. Sederhananya begini loh, ada orang ngomongin ngejelekin kita. Tinggal kita pikir kalau kita cerdas. Kalau kita tidak sejelek dia, tinggal ngomong saya nggak kayak dia kok. Kan? Kenapa kita sibuk dengan omongan dia? Kalau ternyata saya jelek, omong saya jelek, ngapain saya marah juga? Iya. Enteng ya. Gampang banget. Itu buat teman-teman yang suka ngeliat komen-komen terus tiba-tiba mentalnya sedikit aduh terganggu. Ah, usah kalau emang itu bukan kamu gitu Ya, berarti. kalau ya. bukan teman, kalau bukan musuh, biarin aja. Kalau Iya. musuh oke, evaluasi. Kalau teman bisa jadi ada benernya Iya. gitu kali tadi maksudnya. Betul, kalau musuh memang mencari dari dulu. Mm-mm. Kalau asal orang saja dia hanya pengen iseng saja, pengen nulis saja. Akhirnya kita tambah kotor hati dan sebagainya. Oke Bu ya, ini kalau di pekerjaan peran. Yes. Tar itu kan dulu tuh saya tuh sempat ini Bu ya, sempat bekerja dalam sebuah rumah produksi membuat sketsa, di mana kita membuat sesuatu yang ya make joke atau bikin komedi lah, lucu-lucuan. Tara mau bertanya Bu ya, walaupun ini sebenarnya dari zaman dulu setiap kali mau melakukan pekerjaan selalu meminta maaf dulu kepada orang yang kita bermain gitu, lawan main kita. Cuman terkadang ada bahasa atau ada Roasting gitu candaan ya, atau lawak. roastingan itu atau lawakan yang kalau menurut Tara tuh kayaknya wah ini parah banget nih. Tapi si orang yang kita roasting juga gak kenapa-napa. Itu dosa gak sih Bu ya? Iya, yang di roasting mah ketawa-ketawa aja. Iya. Tapi itu dosa gak sih Bu? Ada suatu ketika, ada satu orang mau terjun payung. Ada aturan terjun payung. Sudah dibilang kalau terjun payung ada aturannya loh ya. Aturannya gimana? Jangan langsung dibuka payungnya. Kalau dibuka nanti terlalu tinggi nggak bisa turun di landasan sudah disiapkan apa? Rupanya dia nakal, langsung dibuang. Saya yang nyewa kok diatur. Terbang dia. Sampai maghrib, sampai menjelang. Langsung ke hutan. Dicari ke hutan. Sementara hutan ini sudah sangat masyhur. Bahasanya hutan ini banyak jurang, banyak binatang buas. Dia gantung di pohon begitu. Setelah gantung di pohon, dia nunggu pagi. Kalau turun mati nih jurang. Nunggu sampai tengah malam, capek dia gantung begini. Akhirnya menjelang pagi ada ayam berkokok, ayam hutan. Matahari mulai kelihatan, langsung kelihatan bawah kaget. Oh, rupanya antara kaki dengan tanah cuma 1 senti. Dosa enggak begini nih? Dosa enggak? Menghibur. Iya, Jadilah. Iya. Jadi membuat lelucon juga bukan sesuatu yang salah asalkan tidak menjelekkan agama, menjelekkan ras, menjelekkan manusia, merendahkan manusia. Coba tadi dosa enggak kira-kira? Orangnya di mana? Sudah semalam dia gantung. Iya. Katanya sudah 1 senti. Aduh, kenapa dari tadi malam saya turun capek? Artinya membuat senang orang juga sah-sah saja. Akan tapi tolong jangan main syariat, jangan agama jadi guyonan. Ras, Batak, Madura, Jawa, Sunda, itu menyakiti hati orang. Ya kan? Kemudian jangan. Kalau berarti dia punya lelucon, tapi ada rambu-rambunya. Itu baru lelucon hebat. Nah, sama satu lagi Bu ya. Tara tuh kan orang tua baru Bu ya. Millennial parent kalau bahasa keren ya. Jadi masih belajar bagaimana sih cara mendidik, apalagi anak Tara anak perempuan duanya. Gimana cara mendidik anak dalam agama Islam yang supaya anak itu nanti bisa mempunyai keberkahan. Santun lisannya, sopan santun juga. Langkah pertama sudah benar Mas Tara ingin membenahi profesinya tadi. Akan menjadi profesi yang bersih. Kan itu namanya rezeki yang halal. Kan itu ya? Sudah niat tadi sudah benar.
saya nggak merasa nyaman dengan suatu peran yang tidak sesuai. Itu adalah menjadikan halal rezeki kita. Karena ada iman di dalam hati. Saya meninggalkan kemungkaran ada secara langsung, ada besok hari kan begitu ya. Yang penting itu karena dunia peran. Sehingga nanti dalam berperan pun tetap pilih-pilih untuk mencari yang halal, akan berkah di anak, rezeki yang halal. Baik, kemudian ada kita punya semacam schedule jadwal atau fase-fase mendidik anak ya. Ada anak umur sebelum lahir sudah dididik loh. Kalau kita tarik ke belakang lagi, mendidik anak itu adalah waktu kita memilih seorang anak kecil dilaporkan kepada ayah, kepada Sayyidina Umar tentang nakalnya. Ini saya bandeng nakal gini-gini. Rupanya anak kecil ini cerdas. Khalifah, apa sih kewajiban ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Kewajiban mendidik anak. Dijawab apa? Memilih ibunya yang baik. Atau memilih ayahnya yang baik. Dari situ ternyata. Dari sana jadi jauh-jauh. Iya. Kalau seorang perempuan memilih suami asal saja, berarti telah memilihkan ayah yang tidak baik buat anaknya. Berarti telah dolim di sini kepada sang anak. Atau sebaliknya. Dari sini. Oke lah, biasa aja banyak ngomong saya terlanjur salah pilih. Ini babnya tadi sudah kita perhatikan. Kita nanti ada halaqah khusus nanti. Yang terlanjur salah pilih ini bagaimana? Kemudian sebelum lahir pun sudah mulai kita mempersiapkan bahwa akan ada orang di tengah-tengah kita. Setiap hari bersama kita. Kita membuat perubahan, termasuk cara berkomunikasi dengan suami, istri, sayang, entar lagi akan datang ya, saksi di tengah-tengah kita. Nah, mulai yang semula kasar itu sebetulnya itu momen. Ada sebagian orang tuh gengsi membuat perubahan. Harus membuat momen. Sayang, lagi saya kan kasar banget ya. Ini sebenarnya dia sadar aja. Saya kasar, ngomong kasar sama kamu sayang ya. Ini sekarang akan hadir anak kita, ingetin saya ya. Padahal dia pengen begitu, cuman mulainya malu kan. Jadi momen-momen untuk buat perubahan. Nah itu izin dikit Bu ya. Emang ramai juga di netizen ya kalau misalnya kita lihat postingan-postingan yang parenting, suami gue mah nggak pernah gitu. Itu kan udah jadi keruh, tapi nggak pernah dibenahi dari awal gitu ya Bu ya. Nah, makanya waktu mengatakan suamiku juga begitu, itu sebenarnya yang kita sebutkan tadi, bahwasanya permasalahan rumah tangga tidak akan berguna bagi orang yang tadi menyerah dengan mental sifat-sifatnya, nggak bisa berubah. Yang kedua adalah nyalahkan orang lain dulu sebelum dirinya. Nggak akan ketemu jodohnya. Nggak ada gunanya nasihat parenting setiap hari pagi, siang, malam, sore nggak ada gunanya. Karena nyalahin orang. Itu biasanya kalau ngaji bersama sama suaminya, sama istrinya, itu. Kalau suami sama istri, jadi kalau ini sang istri sama suaminya. Kalau Ustadz lagi ngomong tentang suami yang baik ini langsung tuh denger tuh. Iya. Bukan untuk dirinya, bukan belajar untuk dirinya. Iya. Nah ini karena dia tidak ingin membuat perubahan. Dia ingin membuat orang lain berubah, tapi dia akan berubah. Ini kebohongan dong. Iya. Ya ampun. Ibda binafsik, mulai dari kita sendiri. Pahit kayak apapun, saya mulai dong. Nah, kalau sudah berani ngomong begitu, lihat, waduh, jangan jadi besan ya. Tulis nama orang itu, catat ya, lacak dia namanya, jangan jadi besan, jangan jadi menahan. Jangan, itu bahaya banget itu. Karena dia adalah orang yang tidak pernah mencoba koreksi diri. Suamiku begitu kok, istriku begini. Boro-boro kayak disebut Buya indah-indah. So istriku tidak pernah. Jangan-jangan istrinya begitu dari dia dulu. Iya. Saling kan ya. Makanya paling enak memulai dari kita untuk buat perubahan. Nah, ini seperti itu. Jadi kita memberikan contoh untuk istri dan juga harus untuk orang itu hidup. Pokoknya kalau sudah gampang menyalahkan pasangan susah dibenahi. Nah, tapi kalau ngomong masalah keluarga emang nggak akan ada habisnya. Ya. Tadi masalah pendidikan anak ada anak 0, usia 0 sampai usia 2. Kalau age tuh 0 sampai usia 2 tahun kurang lebihnya 1,5 tahun itu adalah memang mereka lebih banyak mendengar karena matanya belum begitu waspada kan itu ya. Maka perdengarkan mereka kalimat-kalimat yang indah dari suara orang tua yang indah, lantuman Al-Qur'an dan sebagainya atau omongan. Biarpun dia tidak paham sayang. Nanti kalau gaji jadi orang soleh gini ya, kalimat-kalimat baik. Oh, bukan aja bukan ya. Kentang kintung gitu. Zaman dulu kan gitu kita. 2 tahun ke atas sudah mulai nalarnya hidup. Mulai matanya ngelihat. Maka anak di usia 2 ke atas itu sampai 7 tahun itu dia lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Mendengar dengan matanya. Berarti dia akan merekam apa yang lihat. sudah. Tapi tidak bisa ngomong. Ngelihat ibunya setiap hari marah, oh gitu, mukanya mama, oh mukanya papa begitu, gitu. Dia nggak ngerti tapi jelas, oh gitu. Baru 7 tahun nanti sudah mulai diajak ngobrol diskusi, usia Mose, diajak ngobrol diajak.
Jadi biarpun di bawah 7 tahun kalau mereka ngomong, biasakan kita dengar mereka. Karena mendengar kita itu ada pendidikan hebat bagi dia untuk mendengar suatu ketika omongan kita. Wow. Sayang apa sayang? Aduh terus. Anak kecil pada apa? Haus apa lagi? Pinternya. Oh kita suka nggak tahan tuh gitu, aduh mau kerja mau apa gitu. Diam sana sama mamanya sana. Gitu lah. Sama mbaknya pembantu di rumah. Sana. Waduh ini pasti pasangannya salah pilih dia. Baik seperti itu. Ayo kita bangun semuanya sama-sama. Kalau kaidahnya sudah benar, kita tidak merasa paling benar, selesai. Sehingga tidak ada yang tersalahkan dengan kalimat ini. Semua ingin membuat perubahan. Saya merasa bersalah di rumah saya. Dan selalu minta maaf. Saya minta maaf dengan anak saya yang dulu pernah saya kasari. Saya minta maaf. Apa sih salahnya? Oh, saya salah kok. Jangan malu minta maaf benar, sama anak. Karena itu akan membangun jiwanya. Yang telah kita runtuhkan selama ini. Dan juga yang punya anak 2 jangan dibanding-bandingkan. Kamu kayak tetehnya, kamu kayak begini. Enggak, sakit dia. Lagi. Iya. Waduh, bener banget tuh. Banyak nih Tar. Bukan lagi. Nah, sama satu lagi Bu ya. Ini ada pertanyaan yang sampai sekarang tuh kayak bingung. Ada seorang anak yang kalau dia berkata lebih dulu mana, keluarga kecil saya yang diutamakan atau keluarga besar. Itu adalah kakak, adik, orang tua. Yang diutamakan dulu yang mana sih Bu ya sebenarnya kalau dalam? Sebetulnya ini tidak boleh ada pertentangan ya. Mungkin pertanyaan itu terjadi jika kita dihadapkan kepada suatu pilihan. Kalau tidak dihadapkan satu pilihan ya semuanya dong. Karena keluarga besar dengan paman harus diajari baik dong. Ya. Cuman porsinya bertemunya kan juga terbatas, sangat berbeda. Tidak ada perbedaan di si paman. Kalau karena kita nggak baik sama pamannya, kita salah mendidik dong. Kita telah mendidik mutus tali persaudaraan, berarti kita telah mendidik masuk neraka. Kenapa kita ajari anak kita musuhan dengan pamannya? Gara-gara paman jahat. Masa paman jahat masuk neraka lalu anak kita masukkan juga? Biar penjahat kita ajari lapang hati sayang, pamanmu tahu kamu? Tahu? Ya, nggak boleh. Ayo, doain paman. Kadang kita itu mohon maaf, kadang anak kita bawa kepada kejahatan. Nah ini keluarga kecil memang ku anfusakum wa ahlikum, utamakan di dalam urusan segala urusan tentunya itu utamakan. Tapi makna mengutamakan bukan berarti kita melalaikan keluarga besar. Ya. Bukan berarti gara-gara kita menjaga keluarga kecil ini lalu kita bermusuhan dengan keluarga besar, salah dong. Seiring. Karena besar ini kan dari kecil-kecil ini semuanya. Kalau kecil-kecilnya baik, besarnya juga no problem. Kan begitu. Ya. Maka bangunlah dari keluarga. Dan dari keluarga ini kita mulai dari kan kita bagian dari mereka ya kan. Ngomong istri su benar, anak benar, kita nggak benar, apa artinya? Jadi ibda binafsik. Ku angfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum dan keluarga. Jadi tetap aku yang aku mulai, baru keluargaku, baru nanti akan keluar. Kadang ini tidak adil nih. Kita ingin baik dengan di luar, tapi anak jadi korban. Ada. Gara-gara menjaga paman, menjaga ini dan sebagainya, anak jadi korban. Nggak bisa. Tidak boleh dikorbankan semuanya. Karena semuanya punya hak-hak yang harus kita penuhi. Makanya kelihayan kita. Maka jika ada mungkin saudara, keluarga besar yang tidak baik dan sebagainya, ketidakbaikan mereka tidak boleh merusak anak kita. Maka caranya bukan kita ajak memusuhi mereka, akan tapi kita hadirkan di tengah malam habis sholat dan sebagainya. Mungkin tadi ada paman yang marah-marah, bibi marah-marah. Habis sholat diingatkan, sayang tadi dengar apa rame-rame? Bibi gini. Kalau begitu sekarang kamu doain. Bahkan segala bentuk yang menjadikan hati anak kita kotor, segera tambal dia. Sebelum berlalu menjadi kebencian. Jadi sifatnya itu justru malah karena justru menjadi anak kita hebat, kuat, pemaaf dan seterusnya. Sekarang bapaknya dari dulu memang sudah lama. Ini baru kamu tahu dulu udah tahun ini lebaran ini belumnya, lebaran ini, mama gitu lagi. Waduh, disebut semuanya agar anaknya jadi penjahat. Berarti kalau dijadikan kesimpulan maaf Bu ya, berarti itu membuat anak kita menjadi imun karena sudah kita protek, bukan steril dari lingkungan luar itu. Iya dong. Nanti akan di luar pun dia punya sifat seperti itu. Akan jadi orang hebat. Ya, benar. Bukan yang sekedar ngurusi dia, tidak. Hidup dia bukan hanya dengan pamannya ya, di luar lebih besar lagi. Sehingga kalau sudah kita jadikan anak semacam ini, dia masuk ke mertuanya, enak atau tidak? Enak, akhirnya baik. Di mertuanya ada model keluarga baru lagi kan, dia sudah punya kebal. Imun. Wow. Nice. Sedap. Iya. Jadi kalau imun ini
Penting sekali. Jadi orang nyaman. Nggak ada orang kayak apa, mungkin saudara-saudara nggak baik, dia tentram hatinya. Itulah pendidikan yang diajarkan Nabi dalam ilmu adab akhlak. Sehingga ahli surga itu di dunia itu sudah kayak di surga. Karena semuanya enak. Sampai kadang mereka berkata, gimana sih rasanya mendendam sama orang tuh? Gimana sih rasanya ngiri sama orang? Karena setiap ada umat yang senang, dia ikut senang. Oh, bisa enggak kita pernah lihat orang senang, kita senang? Pernah kan? Iya. Itu bisa diterapkan kepada semua manusia seharusnya. Benar juga. Mungkin apa sama seperti ini Bu ya, maaf. Kayak ada seorang laki-laki, dia mempunyai pasangan. Si pasangannya itu bilang kayaknya seru ya kalau kita menjadi kaya raya akan materi. Karena semuanya lebih mudah. Tapi si laki-laki ini nih justru malah tidak mau. Malah dia berpikir dengan adanya kekayaan ya semuanya lebih mudah. Cuman seperti ini pun cukup juga indah. Oke. Apa seperti itu? Ada dua hal. Yang pertama, jika kita bisa menjadi seorang muslim mukmin yang kuat, jadilah menjadi orang kuat, kaya raya, yang hebat. Nggak ada masalah. Di sisi Kalau itu bisa ya. kenapa enggak gitu ya, Bu ya? Kalau memang kita mampu untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, karena dia orang beriman, pasti bermanfaat. Beriman ya. Kan gitu ya. Akan tapi untuk menjadikan senang, jangan syaratnya harus ada materi. Kita menemukan orang yang di kampung ternyata gaji sehari untuk makan sehari, Masya Allah. Kalau lewat di samping rumah kita tuh cerewetnya sama pasangannya kayak udah habis-habis, indah sekali. Tepuk-tepukan sepanjang pematang sawah itu masih kejar-kejaran, indah sekali. Masya Allah, suaminya berangkat duluan, ya, istrinya nyusul pakai singkong saja sama apa di situ, ditungguin sama istrinya makannya lahap sekali. Habis itu ketiduran, ngorok lagi. No problem. Itu yang rumahnya gedung megah, Masya Allah, ternyata masuk rumah makan harganya 700.000. Yang dimakan hanya di pojoknya saja. Setelah itu minta obatnya mana? Nggak ada sendawannya, nggak keluar lagi. Ibaratnya. Jadi jangan menjadikan kebahagiaan kita adalah dengan lihat contoh di alam nyata. Banyak orang tidak punya materi, akan tapi dia bahagia. Cuman kalau seorang mukmin dia mampu bisa untuk mengumpulkan materi dengan cara yang halal, bersih, kejar, gak ada masalah. Sebab Allah senang kepada seorang mukmin yang kuat. Sehingga dengan keimanannya tadi, dengan keindahannya, bisa banyak berbuat baik dengan kekayaannya. Jadi bisa ditemukan sebetulnya. Yang penting duanya kalau tidak ego, ketemu. Yang satu, ambisi untuk mencari kekayaan. Tinggal diluruskan hatinya. Bahwasanya sayang, kebahagiaan bukan karena itu. Oke, kita kejar, tapi bukan mencari kebahagiaan karena itu. Tadi kan bahasanya sudah salah. Dengan ini kan bisa enak semuanya, itu salah. Tapi cari, oke, tapi bukan mencari kebahagiaan di balik itu. Sisi lain, ya kan, dia dimotivasi yang suami tadi, yang pas-pasan. Yang begini saja sudah bahagia, apalagi jika seandainya nanti dengan sesuatu yang lebih. Tapi bahagia ini harus kita jadikan asas. Sehingga tidak perlu pertentangan. Tapi kalau orang mengejar materi, nggak ada ujungnya. Betul. Bahkan kebahagiaan bisa dilupakan. Lupa kebahagiaan. Hanya gara-gara memikirkan kekayaan. Mikir pabrik baru lagi, pabrik baru lagi. Sehingga tidak sadar, tidak ketemu. Ketemu pun sudah mikir. Bukan mesra lagi, hanya mikir pabrik baru lagi. Iya, jadi akhirnya duit aja duit. Akhirnya bukan keindahan, karena dia salah. Karena cintanya, keindahannya pakai syarat. Syaratnya pun ternyata bukan syarat yang benar. Kekayaan. Itu banyak yang berantem itu adalah orang banyak duit loh ya. Banyak duit, bukan kurang-kurang. Kerjaan suaminya baik, gajinya tinggi. Iya loh. Ya, Masya Allah. Gue sampai ketemu ada teman-teman yang Apa tuh? kalau lagi ini dong gitu. Aduh yo, gue ketemu sama suami gue aja tuh harus nanya sama manajernya jadwalnya. Ketemu loh gue sama teman-teman yang gitu yang kayak mungkin teman-teman itu mendengar, rubah, jadikan keluarga nomor satu. Sampai di rumah tolong anak perhatikan, punya waktu untuk mereka, istri waktu untuk mereka. Harus cerdas dong, kita cari duit ke sana kemari untuk apa sih? Untuk keluarga kan begitu. Kenapa kita lupakan keluarga? Bukankah ini sebuah kebodohan? Anda jangan bodoh, saya cinta Anda. Yang Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, tolong sampai di rumah Anda bawa hasil kerja Anda untuk kesenangan di rumah, untuk bahagia. Benar juga sih. Tapi ada Bu ya, beberapa orang yang Tara temui juga, beliau itu tuh bekerja keras. Bukan hanya untuk dia dan keluarganya, tapi untuk orang sekitarnya Bu ya. Masya Allah.
Itu hal yang baik dengan catatan keluarga tidak terlantarkan. Tanda ikhlas itu justru yang paling wajib didahulukan. Kecuali anaknya sudah dikasih tahu, sayang, hari ini kamu tidak makan nggak apa-apa ya, untuk tetangga. Itu ditanya dulu. Seperti Sayyidina Ali itu, ada makanan hanya segini tuh, ada orang fakir datang. Nggak langsung berikan fakir miskin. Sayang anak-anakku, bagaimana kalau kita kasihkan. Ada sebagian tuh egois. Berbuat baik bukan karena Allah lagi, lihat. Lihat kalau membangun masjid, mungkin bantu pondok, santunan sana sini, tapi bibitnya sakit nggak pernah peduli. Bohong dia. Hati-hati. Bersedekah kepada bibitnya lebih gede pahalanya. Sebab berbuat baik nggak boleh dengan dengan niat yang jelek. Dan banyak orang bisa berbuat baik di sana sini, tapi lihat ponakannya nggak sekolah nggak dipikirkan. Sementara kalau kita membantu ponakan kita, bibi kita, saudara kita mendapatkan pahala sedekah full plus silaturahmi. Makanya itu tanda tidak tulusnya kita tuh seperti itu. Makanya ayo koreksi. Nah gitu semuanya. Indah. Nice. Nice. Lu, nih Buya izin, kan kemarin Tara abis umroh kan ya? Abis umroh. Nah, itu kan tadi kan Buya sempat bilang, coba belajar dari apa yang tersaji di alam ini. Lu ada cerita apa di Tanah Haram pas lagi umroh? Masya Allah sih Buya. Jadi itu pertama kalinya Tara umroh, dan memang ketika pertama kali umroh itu ketakutan cuma satu Buya. Ini takut dibalas ya? Bukan itu sih sebenarnya. Kan ada juga yang gitu tuh. Ketakutan cuma satu. Ya Allah, saya minta doa apa ya? Wow. Iya, karena satu permintaan pasti banyak. Cuman mau minta doa apa dengan doa seperti apa? Karena mengaji aja saya belum bisa. Oh. Apa yang harus saya minta ya Allah? Dan apakah saya pantas untuk minta? Jadi pertama kali datang yang ada ketika melihat Ka'bah, kagum sama ya Allah, ini adalah tempat saya untuk berserah, berdoa, sama minta ampun. Jadi selalu di situ yang saya pikir minta ampun. Sama ini Buya, kalau sebelumnya tuh buat Tara tuh sholat itu kewajiban. Beban jadinya. Iya. Yes, sama-sama. Iya. Kayak lah kok kalau kerja bukan kewajiban, justru kerja itu adalah main-main kayak gini nih Buya nih. Senang Tara nih karena ini bukan pekerjaan, ini adalah tempat nimba ilmu, tempat bermain. Oh, dari sini Tara mendapatkan ilmu. Nah, cuman kalau sholat kenapa? Mungkin karena dari zaman dulu juga akhirnya ya kamu harus wajib sholat ya. Kata-kata wajib itu jadi berubah ketika ke Tanah Suci kemarin. Jadi pas lagi Tanah Suci karena kerjanya adalah ibadah, perubahan yang sangat signifikan adalah di situ waktunya untuk bercerita. Okay. Karena semuanya Masya Allah ya, dibayar kontan. Tunai, on the spot. Tunai. Kayak masalah Raudhah yang mana sih? Itu. Oh itu. Raudhah ini tempat apa sih? Diceritain sama ustadznya. Oh, tapi di sana nggak bisa lama-lama. Oh, kenapa emangnya? Dibatasi kan banyak umatnya, mungkin kita pada mau berdoa. Oh gitu. Ya Allah. Lewat nih lagi lewat aja gitu, lagi pengen ngeliat, dikasih tahu. Oh pas yang di depannya, oke. Ya Allah, Tara mau dong doa di situ. Terus udah tuh sekali. Yang kedua di Nabawi ngeliat, ini suara azan bagus banget, dari mana sih? Ini speakernya apa? Speaker bagus. Seorang yang azan di mana? Besoknya dibayar kontan, sholat maghrib di Raudhah. Masya Allah. Orang udah pada sepakat gini, Tar, pokoknya kalau kita di sana, trik kita adalah kalau mau diusir, sujud aja. Sujud, iya. Oke, udah oke tuh. Tapi kan dalam hati menentang, berarti lu bohong dong. Iya kan? Iya benar. Berarti lu bohong dong sama sekarang. Maksudnya kalau memang bukan rezeki kita, ya sudah. Kita. Tapi kalau memang rezeki ya udah. Benar Bu ya. Ini lagi salat ada 2 rakaat, terus tiba-tiba doa aja deh, minta apa aja. Terima kasih sudah dibawa ke sini, semoga setiap tahunnya selalu ada di sini. Itu askar di depan nih, askar saat lagi doa, pokoknya terserah diusir deh, yang penting intinya
semoga saya bisa berada di sini setiap tahun, minta ampun, doain anak-anak segala macam. Udah nggak, yang di depan saya diusir, gue nggak diusir bro. Lewat aja. Lewat orang udah kayak gini, yang keduanya udah sujud, dalam hati kayak ya Allah, terima kasih, cuma mengucapkan terima kasih sampai akhirnya tiba-tiba dipanggil sama askarnya, berdiri dong. Oh, udah, yang dua masih sujud. Ya udah deh, udah pas udah berdiri ternyata disuruh maghrib. Oh, suruh berdiri. Jadi pas lagi mau kanan, maghrib. Oh, suruh sholat di situ. Ya Sholat Allah. pas di depan altar. Di atasnya ada yang tempat Buat khotbah itu ya? buat khotbah Tangga itu ya? Sama di atasnya orang untuk azan. Azan. Jadi selama ini yang saya cari ternyata Di situ azan yang Itu. oh. Dari situ apapun yang kamu minta, Ustadznya bilang, Mas kalau Mas Tara nggak bisa baca atau doa atau baca itu, minta aja Mas, minta aja. Nah di situ tuh benar-benar kejawab. Dari situ sholat adalah bukan kewajiban, tapi waktu kita untuk berbicara apapun itu dalam setiap waktunya. Kalau kita punya masalah di siang hari, kita ada zuhur, menuju ke sore hari ada asar, yang ngobrol aja. Masya Allah. Sama ya sunahnya sih, Bu ya. Jadi kayak ya Allah, dulu boro-boro sudah ya kalau bisa yang wajibnya cepet. Biar kelar. Iya cepet banget gitu. Kalau sekarang kayak ya santai aja, orang juga nungguin dan lebih disiplin waktu. Iya. Dari cerita Mas Tara cerita saya tidak punya ilmu, tidak ngaji dan sebagainya. Iya, Bu ya. Kemudian setelah sampai ke Mekah, makanya ilmu itu tidak harus dengan pengajian. Kadang tiba-tiba Allah berikan pada seorang hamba. Ilmu apa yang menjadikan Mas Tara waktu melihat Ka'bah, kemudian bingung, ini apakah pantas berdoa? Ayo dari mana belajar ya? Padahal itu kebenaran. Itu kan rasa Allah berikan pada Mas Tara sendiri. Ilmu apa yang menjadikan Mas Tara nggak mau bohong gitu? Ayo, sekarang itu mau soal ada bohong pakai baju ihram hanya biar wadah, itu bohong. Mana ada diperkenankan kan begitu ya? Misalnya, banyak berbohong hanya untuk ibadah loh. Siapa yang menjadikan Mas Tara begitu kalau bukan Allah? Lah ilmu itu begitu dikasih oleh Allah. Kalau Allah memberi tiba-tiba jadi. Coba sekarang ada loh ya. Kita hurum tawadha bagaimana misalnya. Jadi peraturan itu bagi yang tidak pakai baju ihram tidak boleh, itu untuk merapikan. Nah sekarang ada orang hanya pengen tawaf di dalam Ka'bah berbohong pakai baju ihram, hanya bisa tawaf di sekitar Ka'bah. Loh ini kan berbohong. Mana ada ibadah begitu? Sekarang siapa yang ngajari Mas Tara begitu coba? Ayo, Allah yang ngajari. Tiba-tiba lu bohong. Nah kalau begitu, loh, ini siapa yang membimbing? Tapi kalau setan bisikan, ya bagus, enggak apa-apa, bohong untuk kebaikan. Soalnya kan gitu ya. Mana ada bohong itu? Jadi ini adalah beberapa hal yang semakinlah mendekat kepada Allah, nanti Allah akan beri sesuatu yang dahsyat. Tiba-tiba dipertemukan orang yang mungkin dia tidak alim tapi memberikan ilmu ke kita. Ya kayak ini tadi barusan. Nah, kemudian juga kekhusyuan di saat berada di tempat-tempat tersebut. Banyak orang melihat Ka'bah itu hanya ketawa langsung selfie. Cek. Bukan terkagum-kagum sih Mas Tara ceritakan. Bukan merasa kita di tempat yang dahsyat. Bukan itu. Hanya pengen berita saja. Istilahnya ini pengen live ya. Pengen berita itu. Tidak semua. Biarpun Ustadz pun tentu punya kekhusyuan semacam itu. Siapa yang ngasih khusyuk? Allah. Makanya bergantunglah kepada Allah. Semakinlah mendekat kepada Allah. Nanti Mas Tara akan menemukan sesuatu. Sampai sholat sendiri. Siapa yang mengatakan sholat Mas Tara? Sholat seperti bukan sebuah kewajiban lagi, menjadi suatu hal yang aku nikmati. Ini kan berat. Orang yang ulama alim pun belum tentu sampai kepada derajat itu. Merasakan ini adalah merasa bahasanya aku mengadu kepada Allah saat itu. Nah, siapa yang ngasih coba? Padahal ilmunya benar semacam itu, tapi tidak pernah dipelajari. Inilah maka yang perlu adalah terus mendekatlah kepada Allah, dan akan beri sesuatu yang dahsyat. Dari semua kisahnya tadi adalah kekhusyuan di dalam ibadah haji. Hari ini ibadah haji sudah rusak dengan handphone yang kita bawa. Mana ada khusyuk sholat, zikir, sholat. Nah ini, astagfirullah. Mana merasakan tawaf gini lagi iya, kan? Iya. Iya. Cemana. Iya. Tapi Masya Allah, izin Buya Tara, ini tadi karena emang Tara singgung gitu kan, nggak tahu sekarang udah bisa atau belum, saya sekedar info aja Buya. Jadi kami ada kerjasama sama Ustadz Abu Robani. Itu memang didesain buat kami-kami inilah Buya yang memang mungkin dari kecil tidak terbiasa diajarkan baca dan mungkin karena satu dan lain hal.
Nah itu di situ kita punya satu metode sudah kami latih beberapa kali dan rekornya sejauh ini orang yang betul-betul bisa buta huruf hijaiyah gitu 0 dia 100% tidak bisa baca, itu rekornya 45 menit langsung bisa baca Quran, langsung bisa baca surat pokoknya surat yang ada di Quran. Nah, kemarin kita pernah tes mantan narkoba, jangki, BD segala macam. Itu kalau ngomong gini aja udah koslet Bu ya. Itu dia 90 menit bisa baca surat Toha. Memang masih terbata-bata, memang makhrajnya belum sempurna, tapi kan ya kayak saya dulu juga baca Iqra, aduh males nih gak kelar-kelar orang pengen baca Quran gitu. Bukan saya menjelekkan metode lain gitu ya, tapi kayak rasanya seperti lama. Nah itu tuh menjadi solusi buat kami semua dan yang nggak pernah belajar sebelumnya. Itu sekali pertemuan terus langsung bisa. Ada teman-teman yang udah nyobain juga kalau emang mau. Jadi itu pokoknya metodenya namanya Demaji, karyanya Ustadz Abu Robani. Nanti insya Allah suatu hari saya kenalin Bu ya. Baik. Metode ini bisa saja setiap saat. Setiap metode baru harus lebih memudahkan dan seterusnya. Terus ada inovasi. Dan makanya kita tidak boleh kolot. Harus dengan cara ini. Loh, tujuannya kan bisa. Bermacam-macam cara, kalau ada metode lebih bagus lagi, kenapa tidak kita ambil? Apalagi kita bersaing dengan waktu, bersaing dengan kesibukan yang tidak jelas hari ini. Betul. Semuanya pengen serba praktis, cepat. Boleh dong. Kan begitu. Belajar itu semuanya. Ini yang pertama. Kedua, jangan terlalu sedih di saat belum bisa baca Al-Quran, yang penting tanamkan kerinduan yang dalam. Jadi maksudnya jangan sampai menganggap, wah saya ini tidak ada berguna, ada. Bahkan suatu ketika ada orang di hadapan Nabi, kayak baru belajar Quran lah ibaratnya itu. Ya tak. Jadi kalau membaca Quran itu susah, kerepotan. Apa kata Nabi? Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran utuh dan pahala capeknya dia saat membaca karena dia belum bisa baca. Ayo. Kalau pahala membaca Qurannya utuh, pahala capeknya dia untuk berusaha bisa membaca. 2 pahala. 2 langsung. Nah, hanya jangan ragu untuk baca. Makanya jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid. Orang belum bisa dan Ustaz Tajwid gampang disalahin nanti. Ustaz Tajwid untuk benarkan, bukan nyalahkan. Nah, seperti itu. Nah, ya, kalau misalnya emang nanti teman-teman yang di sekitaran Jakarta, kalau mau bisa datang ke Terang Jakarta. Nanti Tara datang aja ke Terang Jakarta. Tapi itu Demaji ada kok di seluruh Indonesia Bu ya. Jadi metode ya tentu bisa macam-macam. Tapi kalau buat yang udah besar, yang malu gitu kayak ya gitu ya. Kan kalau sama anak-anak kecil itu ketengsin ya Tara gitu. Kayak dia udah jago lagi gitu. Nah, kalau emang mau bisa. Tapi Masya Allah Bu ya, sampai di sana pun dikasih lihat. Ada bapak-bapak yang sedang belajar juga. Nah, gitu. Lagi belajar jadi selesai. Lebih tua dari kita lagi. Iya. Lebih bersemangat. Iya. Betul. Halo. Belebet juga. Belebet. Si paham kan? Iya. Kayak pas lihat, lah sama dong. Iya. Tadinya mau baris, cuman nggak jadi. Karena bukan orang Indonesia. Kita gimana ngomongnya nih? Oh, jadi iya kan? Iya. Karena orang. Oh tadi mau ikutan. Mau ikutan. Iya. Mau nanya, mau belajar gitu. Dan begitulah Al-Quran. Yang penting kita tidak menyengaja menyalahkan, kita tidak dosa. Karena bacaannya belum jelas. Matnya kurang dan sebagainya. Namanya belajar. Ya, Masya Allah. Banyak yang kami ingatkan kepada guru-guru tajwid, membenarkan tapi jangan keras-keras dong. Sampai orang tua dibentak-bentak. Nggak ngaji lagi besok. Sebab namanya lesan yang belum terbiasa itu kan susah. Dan susahnya pun ternyata dinilai oleh Allah. Ada pahalanya sendiri dengan kesusahannya. Pahala membacanya utuh. Pahala bacaannya juga sudah. Pahala capeknya juga dikasih oleh Allah SWT. Jangan ragu, bismillah, Al-Quran adalah indah kalamullah. Dengan penuh kekhusyuan, tata krama, adab. Ini kalam Allah, firman Allah. Indah. Masya Allah. Oke, siap. Alhamdulillah. Ada lagi, Tar? Mungkin ini kali gue mau nanya juga. Apa tuh? Lo kan, gue gak tahu nih ya, terakhir kan gue liatnya lo lebih ke ke clothing line, tapi syuting juga masih gitu kan. Masih, lo punya brand kan ya? Ada. Nah brand. Itu, lo bikin brand itu, kita tanya sama Buya, itu bisa jadi pahala nggak gitu? Oke. Iya nggak? Iya benar. Asik kan? Benar. Nah, coba ceritain dong. Jadi sebenarnya Tara tuh punya ini Bu ya, punya brand baju, lokal brand kecil-kecilan, dibangun dari 2012. Kita membangun bisnis ini tuh berdasarkan bukan mencari untung, tapi gimana caranya kita punya baju yang bisa kita pakai sendiri.
dengan gaya yang kita mau, tapi bisa di-share ke orang-orang lain dengan harga yang affordable. Karena pada zaman itu baju-baju untuk anak-anak muda tuh lumayan mahal-mahal, yang branded. Orang ngeliatnya kok branded. Padahal kan Indonesia juga bisa, Bu ya. Cuman gimana caranya menjadikan bisnis itu bisnis yang berkah, Bu ya. Karena ya biar gimana pun kan maksudnya sistem atau cara kerja bisnis itu kan banyak. Cuman yang kalau Tara masih mau tahu caranya gimana kalau dalam agama, berbisnis dalam agama itu seperti apa sih, Bu ya? Baju adalah untuk menutup aurat. Kan begitu. Artinya menjual baju asalkan baju yang menutup aurat. Dan tahu bahwasanya dan diniati untuk tujuan menutup aurat kaum muslimin ya. Semula perdagangan itu kan mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Jual beli asalkan bajunya benar, ya sah-sah saja. Cuman diniatilah semoga bisa menutup auratnya. Mempercantik, memperindah diri kan sah. Nah, sampai suatu ketika ada orang Nabi bicara tentang kesombongan. Sombong itu kan tempatnya serem, neraka dan sebagainya. Lalu ada sahabat Nabi yang bertanya ada seorang laki-laki yang senang dandanannya bagus, bajunya bagus. Tampak bajunya bagus dan sebagainya. Apa kata baginda Nabi? Allah tuh jamil, yuhibbul jamal. Allah tuh maha bagus, senang dengan yang bagus-bagus. Sombong itu tidak dengan baju semacam itu. Boleh pakai baju menarik sombong. Sombongan itu bukan karena bagus ban pakaian. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan sejati itu adalah di saat diingatkan tidak bisa nerima. Dan merendahkan orang lain. Kalau dia pakai baju biasa, hanya saya pengen senang baju itu untuk menutup aurat, saya punya duit dan halal saya pakai baju. Harga berapa saja. Untuk urusan sedekah saya sudah sedekah kok, zakat sudah saya laksanakan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk biar aku bagus itu rendah semua, merendahkan orang itu nggak boleh. Jadi niatnya baik, tujuan nutup aurat, ya sah halal, bisa berkah buat anak itu, keluarga. Nggak ada masalah jual baju. Kecuali memang baju yang sengaja untuk baju yang memperlihatkan atau syiar yang orangnya tidak benar pokoknya. Model kebatilan atau yang sebagainya ya itu. Kalau wajar baju-baju dengan model-model yang menarik untuk anak-anak muda siapapun kan kita dianjurkan untuk pakaian baju yang sesuai. Ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah jual crop top sih. Sampai ya. Enggak, tapi kan emang ada maksudnya yang suatu tema yang sangat menentang Islami misalnya gitu. Ya baju macam-macam ya gitu ya. Tapi ada yang emang tematik yang hitam merah gitu, ngerti kan lo gitu. Gua nggak usah sebut tapi ya emang ada gitu yang emang battling gitu. Nah, gimana biar itu jadi berkah tadi itu kan siapa tahu Masya Allah. Bisa dimulai dari situ kan untuk semua pertanyaan lo tadi. Ya karena kan kalau kita membuat baju apalagi balik lagi zaman-zaman sekarang kan semuanya itu tuh udah serba ya orang tuh pengennya jadinya kelihatan berbeda lah. Iya. Cuman ya kalau ketakutan Tara pribadi sih takutnya malah ketika kita bisnis kayak gini malah ntar jadi nggak berkah lagi. Malah jadi enggak tujuan kita bisa menjual harga baju mahal dan sebagainya. Tentu yang beli kan orang yang punya duit. Kemudian di saat membeli kita boleh membeli barang bagus dengan catatan bukan untuk membesarkan kesombongan. Dan mungkin cara beli pun dengan anak-anak kita ajari. Mungkin selama ini kita mengajari anak kita tanpa sadar ngajak semua, oh ini mahal, branded dan sebagainya. Ini. Mungkin sayang, mungkin dirubah. Sayang kenapa Umi Abi belinya mahal? Kalau mahal tuh awet sayang, jadi nggak gampang rusak. Nanti kan takut Abi ya kalau ada duit lagi. Bahasanya dirubah bukan ini mahal, ini. Mungkin cara belanja pun kita harus kita ajari. Dan tetap betul kesederhanaan. Anda jual, Mas Tara jual yang mahal. Tapi untuk pribadi kan tidak harus itu kan. Kita bisa dengan kesederhanaan kan. Karena kita untuk melayani sebagian orang. Ada orang nggak bisa pakai baju kecuali yang mahal-mahal. Nah, kan kita sah menjual ke mereka kan. Nah kalau itu dalam menjual baju. Kalau dalam sistem berdagang nih, misalnya nih, kalau di dunia clothing line itu tuh kita biasa ada pengambilan barang atau bahan. Nah itu tuh pembayaran tuh terkadang ada yang cash, ada yang deadline. By deadline ya, itu tuh masih tidak apa-apa piutang, utang lah termasuk utang. Itu gimana Bu ya? Kalau harganya satu yang dipilih, artinya begini.
Kalau kontan, kalau cash berapa, ya kan? Betul. Kalau misalnya pakai Tempo dengan harga Tempo. berbeda, asal kita ambil satu selesai, nggak ada masalah. Oh. Misalnya kalau satu gulung baju ini mungkin 10 juta, tapi kontan. Tapi katanya sudah nanti bayar 4 bulan deh, Ya, tapi 15 juta ya sah-sah saja. Bukan riba di situ. bukan riba. Yang menjadi riba adalah saya bayar kontan, saya beli kontan 10 juta, nggak bisa bayar, mundur dinaikkan, nggak boleh. Oh. Kesepakatannya adalah nyusul untuk menggencet. Tapi kalau dari awal kan sudah, saya ngambil 15 juta, kita bayar 4 bulan. Benar. Oh itu berarti bukan riba. Bukan. Aman. Silakan. Yang nggak boleh dari 10 juta dinaikkan. Ya. Karena nggak bisa bayar tadi. Ya. Tapi alhamdulillah kalau selama ini sekarang udah mulai cash-cashan sih. Amin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih murah lagi. Iya, bener. Tahu aja. Buya ada clothing lainnya juga. Mau pakai aja nanti bajunya. Oh siap, itu saya kirimkan. Ya Allah. Itu Buya. Oke, Masya Allah. Jadi gimana Tar? Plong? Alhamdulillah plong. Ada lagi? Ya, Dan kami berharap bahasanya seorang yang punya niat baik itu kalau punya usaha itu jangan kecil-kecil. Berusaha untuk menjadi besar. Muslim yang hebat. Ya. Muslim yang kuat. Jadi jangan setengah-setengah, tapi Dia berjuang terus. berjuang terus. Karena perjuangan ini nggak akan boleh stop sampai di sini. Karena Islam harus berjaya. Kenapa Islam berjaya? Kita yakin Islam itu rahmah. Bisa mengayomi yang non-muslim sekalipun. Coba. Tetangga kita yang Nasrani, kalau lapar kita wajib ngasih makan loh ya. Rumahnya roboh, kita wajib membantu loh ya. Lah kitanya lemah juga, gimana bisa bantu? Iya, betul. Jadi makanya kami optimis kalau seorang muslim tolong jadi yang kuat. Bisnis yang hebat. Cuang ya. Karena hati muslimnya ini yang menjadikan dia penuh kasih. Muslim sejati ya. Maka mesti taruh yang gede dong nanti perusahaannya. Iya. Amin. Amin Buya. Besar yang Belum, besar. kalau belum amin dulu nih harapan Tara nih, New Year, New Resolution atau ada nggak? Kalau dibilang harapan di 2025 pasti ingin menjadi, yang pertama tuh adalah menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Itu tuh udah menjadi sebuah payung yang harus dilakukan karena sebagai pribadi Buya dari dulu tuh kalau bisa setiap tahunnya saya naik kelas, naik raportnya, bagus raportnya. Harus begitu. Mulai dari hidup, mulai dari agama, mulai dari pertemanan, mulai dari pekerjaan, apapun itu. Karena itu cuma satu sih, supaya bisa berbuat baik sama banyak orang. Ya, betul. Mantap. Itu aja. Masya Allah. Mungkin Itu sih, bisa Buya. didoain Buya kali. Tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan, tapi alhamdulillah terjawab oleh satu jawaban Buya. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Mau kita punya masalah dengan keluarga, mau kita punya masalah. Semuanya. Jadi jawaban dari seluruhnya semuanya itu mau gimana cara mendidik anak, gimana caranya supaya adil kepada istri dan anak-anak. Intinya cuma satu Bu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja. Perubahannya. Betul, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya. Long? Pulang bro. Alhamdulillah, Coba Masya dikasih Allah. sini. Wih, terima kasih. Masya Allah. Buya didoain dong, Tara dong Buya. Semuanya. Ya, semua kita. Allah doain. menjadikan kita, jadikan doa yang selalu kita panjatkan. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menumbuh suburkan cinta di keluarga kita, di masyarakat kita. Menjauhkan kita dari fitnah dan benci, menjauhkan kita dari dengki dan dendam, diganti dengan cinta. Allah menjadikan kita hati yang memaafkan jika ada orang buat salah, zalim, aniaya pada kita, semoga diampuni. Tidak usah dihukum ya Allah, jangan hukum, ampuni ya Allah. Beri segala kebaikan dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Allah memberikan fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Segalanya sampai di surga nanti, dunia dan akhirat. Saling mencintai, indah, bahagia, panjang umur, sehat walafiat. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Masya Allah, terima kasih Buya, jazakumullah khair. Tara juga terima kasih waktunya. Semoga plong, semoga berkah. Jadi teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Biar Plong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.